Assalamualaikum, halo ladies and gentlemen, come back to my channel. Kali ini akan mulai alur cerita film Ultimate Code yang rilis tahun 2021. Film dimulai dengan menampilkan si Oyu kecil ditahan oleh Mick. Ia ingin keluar dan meminta pada Mick untuk dipertemukan dengan ayahnya. Namun Mick tak mengurusnya, sampai si Oyu mampu membengkokkan jeruji tahanan dengan sekuat tenaga hingga tenaganya habis terjatuh pingsan. Film berpindah pada tahun 2025, di mana si Oyu ditahan beberapa puluh tahun hingga dewasa. Anak buah Mick menjemput si Oyu, namun si Oyu menolak. Dengan terpaksa, anak buah Mick membawa paksa si Oyu. Adegan berpindah di mana Mick yang sedang telekonferensi menjelaskan ciptaannya berupa Microsoft diberi nama GAEA yang dimasukkan kotak untuk menghilangkan belenggu umat manusia dari penyakit dan kematian. Setiap manusia dapat merealisasikan keinginan dalam hidupnya. Dalam telekonferensi itu, Yeyan, seorang reporter, meneguhkan temuan Mick. Mick meyakinkan dengan adanya GAEA merupakan suatu kemajuan bagi seluruh umat manusia di muka bumi. Pada saat yang bersamaan, di atas gedung, pihak security menemukan seseorang penyelundup dan terjadi perkelahian, membuat salah satu anggota security jatuh tepat di tengah-tengah ruangan. Membuat peserta telekonferensi berhamburan ketakutan, lalu penyelundup menembak Mick namun melenceng. Kejadian itu diabadikan oleh Yeyan. Tengah asik Yeyan mendokumentasikan, ia ditodong oleh Henok. Mick marah karena kode sumbernya ada yang mengambil. Ia memerintah anak buahnya untuk mencarinya. Anak buahnya berdalih bahwa yang mencuri kode elit sulit dilacak. Ia minta pada Mick agar Xiao Yun dilibatkan. Adegan balik ke Xiao Yu yang diancam oleh kepala tahanan bahwa Xiao Yu tak akan bisa bebas seenaknya. Mendengar itu, Xiao Yu langsung beraksi. Maka terjadi baku tembak antar Xiao Yu dengan petugas tahanan. Ketika Xiao Yu terdesak, ia melemparkan beberapa bom, kemudian ia kabur dengan mobil meninggalkan tahanan yang dibombardir dikejar pasukan tahanan. Tak pelak lagi, adu tembak pun tak bisa dialihkan sepanjang jalan, hingga petugas keamanan dapat dilumpuhkan. Datang pesawat terbang mengejarnya. Xiao Yu dengan gagah berani berdiri di atas kap mobil menembak pesawat terbang. Dibalas dengan tembakan laras panjang. Dasar lakon guys, ketembak begitu dahsyat. Xiao Yu masih hidup. Ketika Xiao Yu bangun, ia disambut Mick dalam monitor. Mick menjelaskan alasan Xiao Yu dibawa ke markas, yakni untuk mencari kode sumber skrip GIA yang dicuri oleh kelompok yang mengkhianatinya. Xiao Yu menolak, namun ketika melihat istrinya bernama Song Qian bersama anak kecil, ia terhenyak. Sok memperkenalkan anak pada Xiao Yu yang baru dilihatnya, membuat Xiao Yu sedih. Istrinya berpesan agar Xiao Yu menyelamatkan anaknya, sedangkan dirinya tak penting. Xiao Yu hanya terdiam, tapi ketika lampu laser bergerak mendekati istri dan anaknya, baru ia beraksi dengan menghantamkan kaca. Saat lampu laser akan menyentuh istrinya, Xiao Yu berteriak, menerima tawaran Mick, lalu berjanji pada istrinya untuk menyelamatkan istri dan anaknya. Adegan balik ke daerah barat negara F, di sebuah markas di mana Mr. Mo memerintahkan anak buahnya untuk meretas Terminal X dengan waktu 72 jam. Sementara itu, Mick sedang memantau pengembangan Microsoft GAEA yang dimasukkan ke tubuh manusia. Sang profesor kaget karena salah satu pria percobanya dapat bergerak. Ia memerintahkan anak buahnya untuk menghilangkan data dan menghentikan operasi. Usaha sang profesor gagal. Pria itu tersadar menghancurkan kaca tabung dan menghancurkan peralatan elektronik. Lalu pasukan tembak dengan cepat dapat melumpuhkan sang pria.
Kembali ke Xiaoyu yang sedang dalam perjalanan. Ia diperintah Mick untuk membunuh 3 orang pengkhianat yang telah mencuri kode sumber, yakni Henok, Mr. Mo, dan Dr. Xiaoyu. Diberi waktu selama 7 hari. Lalu ia memutar video di mana Henok sedang menodong Yeyan. Kemudian ia mendatangi Baoji, seorang informan sekaligus temannya, untuk mencari informasi keberadaan Yeyan. Adegan selanjutnya, Xiaoyu mendatangi pesta diadakan oleh Yeyan. Dengan waktu singkat, ia dapat menemukan Yeyan sedang minum bersama Sen. Ia pun langsung menyeret Yeyan, dikejar Sen. Sen pun disingkirkan, datang anak buah Sen. Namun dengan cepat, anak buah Sen dapat dilumpuhkan. Xiaoyu dengan bergegas membawa paksa Yeyan ke mobilnya. Ketika datang ke rumah Yeyan, Xiaoyu bertanya tentang Henok. Namun Yeyan menjawab tidak tahu. Ketika Xiaoyu ke ruangan kerja Yeyan, ia menemukan artikel tentang Henok. Yeyan beraksi memukul Xiaoyu, namun ditangkap Xiaoyu. Xiaoyu mengatakan bahwa di antara kita tak ada masalah. Mengapa harus bermusuhan? Harusnya kita bersatu karena mempunyai satu tujuan. Kemudian Xiaoyu mengambil artikel lalu ia keluar. Cerita beralih ke lab Mick yang sedang mengadakan prosesi memasukkan kode microchip ke tubuh Song Qian di pundaknya. Prosesi tersebut sukses dan mendapat aplaus dari rekan-rekannya. Adegan beralih kembali ke Xiaoyu bersama Yeyan mencari Henok ke kota Punik dengan menggunakan komputer. Ketika mereka melihat Henok, Xiaoyu berlari mengejar dengan memasang klip di telinganya. Selanjutnya mereka terjadi kejar-kejaran. Pada sebuah rumah, Xiaoyu dapat menangkap Henok, tapi Henok bisa menghindar dan berlari kembali dikejar Xiaoyu. Namun pada perempatan, Xiaoyu kehilangan jejak, sementara Henok berada di rumah dan mengambil kode microchip lalu mengirimkan sinyal kepada Mr. Mo. Pada waktu bersamaan datang Xiaoyu, maka terjadilah perkelahian yang sangat seru. Dalam sebuah serangan, Henok dapat memasangkan gelang deteksi yang dapat diledakkan dalam jarak 150 meter di tangan Xiaoyu. Kemudian mereka bertarung kembali. Dalam pertarungan itu, Henok terluka di bagian perut, sedangkan Xiaoyu di bagian pundak. Di tengah pertarungan, Henok kembali berlari dengan mencuri motor, dikejar Xiaoyu, dan Yeyan. Selanjutnya terjadi kejar-kejaran kembali. Pengejaran Xiaoyu berhenti karena jalannya tertutup longsor. Henok berkata pada Xiaoyu, dia tidak menyangka dirinya akan bermusuhan dengan Xiaoyu. Dijawab Xiaoyu, hal ini karena terpaksa. Ketika Xiaoyu menanyakan kode sumber, Henok menjawab kalau kode sumber jatuh ke tangan Mick, akan banyak manusia jadi budaknya. Kalau kamu ingin kode sumber, kejar aku. Ujar Henok, lalu ia menjatuhkan diri ke jurang sambil melemparkan klip kode. Dikejar Xiaoyu sambil menangkap klip. Yeyan menyuruh pada Xiaoyu untuk melemparkan gelang deteksi bom yang diretas oleh Yeyan di komputer. Saat gelang meledak, Xiaoyu terpental jatuh. Dasar jagoan. Dia selamat, dapat meraih tebing, sedangkan Henok berlayar. Kejadian ini dipantau oleh Mr. Mo. Cerita beralih ke Mick yang sedang menyaksikan otak Song Qian dimasukkan microchip. Ternyata otak Song Qian menolak perintah chip dan anak buah Mick menjelaskan bahwa Song tidak bisa lagi diuji, membuat Mick marah. Lalu ia mematikan semua komputer. Ternyata ada komputer yang tetap menyala. Sebagai ganjarannya, Louis pun didor karena telah mengotak-atik sistem dan menjadi pengkhianat. Di tempat berbeda, Mr. Mo jantungnya kumat ketika menerima PC Dr. Xiao. Ia berkata bahwa umurnya tak akan lagi lama karena Xiao telah mengambil kode chip dari tangan Henok. Lalu anak buahnya melaporkan bahwa Louis yang membantu meretas Terminal X dengan memasang bom telah ditembak Mick. Maka operasinya harus manual di lokasi. Kembali ke Xiaoyu dan Yeyan. Yeyan memasang kamera di telinga dan di baju Xiao. Lalu Xiao menemui Mr. Mo saat mengobrol. Yeyan memberitahu Xiao bahwa Mr. Mo mengeluarkan senjata dengan kilat. Xiao mendorong meja dan melepaskan topeng yang mengaku Mr. Mo. Ternyata orang itu bukan Mr. Mo. Xiao langsung menghajarnya. Datang anak buah Mick membantu. Satu persatu anak buah Mick dihantamnya. Ketika Xiaoyu mau keluar, ia ditodong pasukan bersenjata lalu Xiao dihajar.
Cerita selanjutnya, Xiaoyu diinterogasi tentang sumber kode. Karena Xiaoyu diam saja, dia pun dihajar hingga babak belur disaksikan oleh Yayan. Lalu Xiaoyu disetrum. Melihat itu, Yayan tak tega. Ia pun meminta agar Mr. Mo memberhentikan menyiksa Xiaoyu dan dia akan menjelaskan di mana sumber kode berada. Saat setrum berhenti, Xiaoyu menendang anak buah Mr. Mo sehingga pistolnya bisa ditangkap Xiao. Dengan cepat, Xiaoyu membuka rantai dan menembak anak buah Mr. Mo. Kemudian datang anak buah Mr. Mo yang lainnya. Selanjutnya terjadi adu tembak. Dan Xiaoyu dapat membabat habis lawan-lawannya hingga ke markas Mr. Mo. Dan Mr. Mo langsung memberikan kode sumber yang disimpannya. Rupanya guys, kode sumber yang dipegang oleh Mr. Mo sekaligus sebagai alat untuk menopang jantungnya. Sehingga tak berapa lama kemudian ia perlaya. Singkat cerita, chip GAEA yang dikembangkan oleh MIG diminati kalangan masyarakat dan banyak orang yang memakainya. Sementara di pihak lain, Xiaoyu dan Yayan sudah berada di rumah Dr. Xiao. Ternyata guys, dokter itu adalah ayah kandung Xiaoyu. Xiaoyu tidak mengakui Dr. Xiao adalah ayah kandungnya karena sejak kecil ayahnya telah memasang chip di tubuhnya. Sedangkan menurut ayahnya, Xiaoyu dipasang chip karena sejak kecil jantungnya Xiao bermasalah. Ketika Xiaoyu menyatakan di mana sumber chip, ayahnya menjawab, bila kode sumber chip diserahkan kepada MIG, maka seluruh umat manusia ada dalam kendali MIG. Namun Xiaoyu tak mempedulikannya. Yang pedulikan adalah istri dan anaknya. Ayahnya pun menguatkan bila sumber kode diserahkan MIG, istri dan anaknya belum tentu sehat karena MIG akan memasang chip itu pada istri dan anaknya. Namun, Xiaoyu kekeh menginginkan sumber kode, tapi ayahnya pun kekeh tak mau menyerahkan. Lalu Yayan memberikan sumber kode 2 buah. Saat Xiaoyu menerima kode sumber chip, ia marah memukul meja. Kode chip pun tak diambilnya, lalu ia beranjak diikuti Yayan. Selepas Xiaoyu pergi, Dr. Xiao menggabungkan ketiga sumber kode untuk menonaktifkan proyek GAEA. Namun, tiba-tiba diberondong tembakan. Saat Xiaoyu dan Henok datang pun langsung diberondong dengan tembakan. Kemudian, salah satu anak buah MIG mengambil ketiga kode sumber. Adegan berlanjut ke MIG yang sedang mengawasi anak buahnya memasukkan ketiga sumber kode. Aneh bin ajaib. Setelah kode terpasang, orang-orang berjatuhan pingsan. Kendaraan pun bertabrakan. Terjadi kekacauan di mana-mana dan peluncuran sistem pun berhasil. Melihat kekacauan itu, Xiaoyu menuju Terminal X yang berada di puncak gedung kantor MIG. Xiaoyu melayang dengan tali dan masuk ke gedung. Pasukan MIG pun langsung siaga, namun mereka tak mampu melawan satu orang bernama Xiaoyu. Ketika Xiaoyu dan Yayan masuk pada lab Microsoft disambut tembakan, namun mereka dapat menghindar. Lalu Xiaoyu membalas menembak. Kemudian mereka masuk ke ruangan di mana MIG berada. Xiaoyu langsung menembaki alat Microsoft membuat anak buah MIG berhamburan keluar. Selanjutnya, dengan kesatria, Xiaoyu dan MIG bertarung. Namun guys, si MIG ini super kuat. Beberapa kali Xiaoyu dapat dijatuhkan. Sementara Yayan berhasil meretas menonaktifkan Terminal X. Orang-orang yang tadi pingsan pun kembali tersadar. Ketika MIG akan menghajar Xiaoyu, namun tiba-tiba Yayan memukulnya. Sayang, pukulan Yayan tak berpengaruh pada tubuh MIG, sehingga MIG dapat merebut besi dari tangan Yayan. Kemudian selanjutnya, MIG mengontak-ngontik komputer untuk mengaktifkan lagi Terminal X. Namun gagal. Xiaoyu sedih karena Yayan perlaya. Lalu ia menyerang MIG. Kemudian kembali mereka bertarung dengan kekuatan supernya. Hingga akhirnya Xiaoyu dapat mengalahkan MIG. Lalu ia menyelamatkan anaknya. Kemudian dia meloncat ke bawah sambil memeluk anaknya dan jatuh di atas mobil. Anaknya selamat sedangkan dirinya peraya. Sementara Song Qian masih dalam tabung operasi dan film pun tamat. Itulah sahabat, alur cerita film Ultimate Code. Semoga dapat terhibur. Cerio, bye-bye.